Ya, pemirsa, 3 calon presiden sibuk bergerilya di Jawa Timur demi mendulang suara. Pasalnya Jawa Timur ibarat tanah tak bertuan yang menjadi medan pertempuran capres-cawapres yang akan berkompetisi di Pilpres 2024. Tidak adanya partai dan capres yang dominan di sana praktis menjadikan Jawa Timur sebagai salah satu kunci kemenangan di Pilpres mendatang. Lantas siapa yang paling berpeluang? Jawa Timur menjadi medan pertarungan capres dan cawapres yang akan berkompetisi di Pilpres 2024. Sebagai salah satu lumbung suara, Jawa Timur sangat potensial bagi para kandidat capres untuk meraup dukungan. Tidak adanya partai dan capres yang dominan di sana membuat Jawa Timur ibarat tanah tak bertuan. Praktis 3 capres, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto kini sibuk bergerilya dengan sowan ke kiai-kiai pengasuh pondok pesantren yang ada di Jawa Timur. Survei teranyar dari Indikator Politik Indonesia menyebut bakal calon presiden yang diusung PDI Perjuangan Ganjar Pranowo unggul dengan perolehan suara 43,9% di Jawa Timur, Prabowo Subianto 33,8%, dan peringkat 3 diduduki Anies Baswedan dengan perolehan suara 14,4%. Bagaimana kalau simulasi 3 nama teratas? Ganjar Pranowo 43,9%, kemudian Pak Prabowo 33,8%, sementara Anies Baswedan simulasi tanpa pasangan itu 14,4%, dan 8%-nya mengaku masih belum menentukan pilihan di Jawa Timur. Sementara survei LSI Deni JA mencatat Prabowo Subianto unggul di Jawa Timur dengan perolehan suara 44,2%, Ganjar di posisi kedua dengan 41,5%, dan Anies Baswedan 11,5%. Menariknya, elektabilitas Anies Baswedan tak jua terkerek meski telah mengumumkan cawapresnya Muhaimin Iskandar yang notabene adalah tokoh yang berasal dari Jawa Timur dan dideklarasikan di Surabaya. Jadi setelah Mas Anies dan Cak Imin deklarasi itu, diam-diam konsolidasi kiai itu lebih intens. Dan bisa jadi kalau orang hanya melihat pertemuan-pertemuan, tidak melihat dinamika yang di bawah gitu, atau yang di bawah permukaan. Memang ada pertemuan Pak Prabowo, pertemuan Pak Ganjar ini dengan kiai-kiai ya, Mas Anies ya, konsolidasi gitu. Itu sih sebenarnya sesuatu yang biasa dan tidak semerta-merta itu kemudian menjadikan dukungan. Itu bisa jadi setelah pulang para kiai-kiai ini kumpul lagi, musyawarah lagi, kumpul lagi, musyawarah lagi. Prof. Hotman insya Allah nanti bisa menjelaskan lebih lanjut. Yang kemudian ini pada akhirnya akan mengarah dukungan kepada salah satu capres pada saatnya. Tapi hari ini memang banyak kiai yang nelongso atau prihatin dengan deklarasi yang cukup mendadak dan memerlukan waktu untuk mencerna itu. Kini, tokoh potensial dari Jawa Timur pun turut diperhitungkan. Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, menjadi tokoh yang paling dilirik oleh ketiga kubu. Khofifah masuk dalam bursa cawapres Ganjar dan Prabowo, sementara Anies mengincar Khofifah masuk dalam tim pemenangan. Seperti Bu Khofifah misalnya, itu ya semua tahu NU, beliau ketua muslimat, tapi popularitas dan elektabilitasnya amat sangat ditentukan dengan prestasi beliau di dalam pemerintahan atau di dalam kegiatan-kegiatan politik. Lantas, siapa yang paling berpeluang mendulang dukungan di Jawa Timur? Tim TV One mengabarkan.